Bang, itu kurang make sense bang. Kalau ngetes cooling fan-nya, masa pakai HP low end? Oke, tenang, sabar, kalem. Lagi puasa guys, jangan pada rusuh dulu di sana. Siapin dulu cemilan kalian karena kali ini Pical bakal cobain cooling fan besutan dari T-Project lagi. Tapi kali ini kita bakal pakai HP yang lumayan oke lah performanya. Dan cooling fan ini hadir yang merupakan adik dari T1 Pro yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kita akan coba lihat level terendah dari T-Project ini gimana sih performanya. Secara harga sih memang jelas lebih murah dan secara spesifikasi juga jauh di bawah. Tapi jangan dijudge dulu ya, don't judge the book by its cover. Karena kita akan cari tahu gimana performanya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical kedatangan lagi adik dari T1 Pro yaitu T-Project T1 Basic, dimana dia punya harga yang lebih miring dan tentunya performanya yang menyesuaikan. Ya udahlah, sekarang kita produknya udah di tangan Pical dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita buktiin gimana performa dari produk ini. Dari segi desain, memang cooling fan ini punya desain yang hampir mirip sama abangnya. Sama-sama menggunakan material plastik hasil cetak 3D printer. Berwarna abu-abu pada bagian bodinya dan juga hitam pada bagian depan serta grillnya. Nah, kalau kita lihat lebih fokus lagi, maka produk ini juga punya tekstur yang hampir sama, yaitu punya tekstur seperti kulit jeruk glitter di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Dan ada juga sih tekstur yang berbeda di bagian bodinya, yaitu tekstur halus bergaris. Secara feeling memang bodinya terasa solid saat kita pegang, jadi nggak terasa ringkih dan berisi dan nggak ada kesan kopongnya lah harusnya. Dan memang kalau kita timbang nih, bobotnya sendiri memang dia berada di kisaran 111 gram. Dengan dimensi di 6 dikali 5,5 cm dan ketebalan di 3,8 cm. Ukurannya pun juga jadi lumayan compact dan lebih kecil sedikit dibandingkan T1 Pro. Dan dengan dimensi begini, maka harusnya makin oke nih, terutama kalau dipasang pada smartphone. Jadi nggak terlalu ngejomplang banget lah gitu, kayak T1 Pro yang kemarin gitu ya kan. Nah, untuk detail desain pun juga ini mirip kayak yang ada di T1 Pro. Seperti pada bagian depan nanti terdapat grill berbentuk heksagonal yang berbentuk sarang lebah berbahan plastik yang bisa dicopot pasang kalau kita mau bersihin kipasnya. Lalu ada juga satu port USB Type-C serta sebuah tombol tambahan yang berfungsi untuk mengatur mode kecepatannya, yaitu ada mode 1 dan juga mode 2. Sementara untuk sisi atas dan juga bawah juga kurang lebih sama. Masing-masing terdapat grill ventilasi berwarna silver dari bahan metal, yang dimana sisi atasnya terdapat tulisan T-Project. Nah, paling jelas sih sebenarnya perbedaannya ada di bagian sisi kiri dan kanannya. Walaupun tampilannya juga mirip, tapi di sini terdapat branding bertulisan TP. Nanti bagian sisi kiri dan kanan juga paling cuma terdapat 2 buah sekrup, yang dimana salah satu sekrupnya tertutup oleh stiker garansi. Terakhir di bagian belakang nanti terdapat plat magnet hitam yang memiliki dimensi 4 x 4 cm yang berfungsi sebagai area pendingin utamanya. Nah, seperti yang udah Pical bilang di bagian video T1 Pro sebelumnya, kalau teman-teman belum punya casing, ya jangan lupa bisa sekalian beli casing khusus dari T-Project yang bernama DIY Frosty Cool, yang memang dirancang khusus untuk beberapa merek smartphone. Jadi memang secara keseluruhan tampilannya emang khas dari T-Project banget. Sederhana tapi tetap fungsional lah. Nggak ada detail-detail kayak RGB yang kesannya kayak gaming-gaming gimana gitu. Jadi buat yang lebih suka tampilan minimalis tanpa lampu-lampu yang kayak mencolok, maka produk ini harusnya masih tetap kelihatan rapi dipakai di beberapa setup. Nah, secara performa, maka produk ini tuh menggunakan konsep Peltier yang sebenarnya sudah Pical jelasin cukup rinci di video T1 Pro. Jadi buat yang mau penjelasan lebih lengkapnya, jangan lupa ditonton dulu dah di atas ini ya, daripada Pical ngulang 2 kali. Dan memang konsepnya juga kurang lebih sama banget kayak T1 Pro. Jadi sisi dinginnya tuh ditempel ke belakang HP buat dia bisa nyerap panas. Terus panasnya dipindahin ke bagian luar cooler dan langsung dibuang sama kipas biar panasnya tuh nggak numpuk. Alhasil selama kipasnya muter, maka panas dari HP tuh bakal terus ketarik keluar. Jadi harusnya suhu tuh bisa lebih tetap stabil dan juga adem, apalagi terutama pada waktu dipakai gaming. Nah, untuk mendukung performanya pun, maka produk ini juga sudah dibekali dengan fan ataupun kipas yang memiliki 9 buah bilah yang terdiri dari 2 mode kipas yang seperti Pical bilang tadi. Dan pada waktu Pical coba cek 2 mode yang tadi, maka pada mode pertama dia tuh memiliki putaran kipas di kisaran 5.400 RPM. Dan kalau kita ubah yang mode kedua, maka dia memiliki putaran kipas berada di kisaran 6.500 RPM. Nah, nggak sampai di situ aja, Pical juga tes nih gimana sih kebisingan dari mode 1 dan mode 2-nya. Dan pada waktu Pical coba tes mode suaranya, maka di mode 1 dia menghasilkan rata-rata kebisingan di 51,5 desibel dan maksimumnya hingga ke 52,6 desibel. Sementara kalau kita aktifkan mode keduanya, maka akan sedikit lebih berisik nih, di mana dia memiliki rata-rata di 56,6 desibel dan maksimumnya mencapai 57,5 desibel. Nah, suara dengan kategori seperti ini sebenarnya teman-teman nggak bisa dibilang hening ya. Ini udah masuk dalam kategori berisik.
Jadi mau nggak mau ini bakalan ngeganggu banget, terutama kalau kita nggak sendirian. Kalau kita sama teman-teman di sekitar kita dan mereka juga anaknya jenisnya suka pendiam, ya otomatis bakal terganggu sih. Ya ketenangan itu akan mengganggu gitu sekali gitu. Dan lebih lanjut juga terkait dengan urusan daya, maka berdasarkan informasi yang Pichel dapat, sama seperti T1 Pro, maka fan cooler ini membutuhkan supply power eksternal sebesar 12 volt 3 ampere. Tapi di sini ya Pichel langsung tes aja pakai adapter yang paling besar yang Pichel punya di sini, yaitu adapter 100 watt, ada juga sih 300, tapi kayaknya overkill ya. Kita pakai yang 100 watt aja. Dan hasilnya fan cooler ini membutuhkan input daya sebesar 14 watt untuk mode pertama dan 25 watt untuk mode kedua. Selain itu juga ketika Pichel coba pakai kepala casan yang 25 watt, maka ternyata dia nggak kuat nih ngangkat ke mode 2-nya. Jadi mau nggak mau, sama seperti yang kemarin, teman-teman harus sedia kepala casan di atas 25 watt untuk jaga-jaga, ya kan. Kalau bisa ya 50-60 watt lah gitu ya. Dan setelah Pichel ngecap banyak panjang lebar soal detail-detail yang tadi, lebih baik kita langsung masuk aja kepada hal yang teman-teman tunggu-tunggu, yaitu pengujian untuk melihat bagaimana performa nyata dari cooling fan ini. Dan untuk pengetesannya di sini Pichel coba upgrade nih, nggak pakai HP kentang yang kayak kemarin, tapi Pichel pakai HP kelas di atasnya. Ya kemarin kan Infinix apa itu kan yang nggak jelas itu, kita pakai HP Infinix Note Edge yang beberapa pekan lalu Pichel review. Ya buat teman-teman yang mau coba lihat, menurut Pichel ini salah satu HP yang recommended banget di harga segitu. Kalian nggak akan ketemu lagi HP di harga segitu yang bener-bener mantep banget gitu ya kan. Coba lihat di sini kalau mau lihat reviewnya ya. Dimana dia tuh punya chipset MediaTek Dimensity 7100 5G yang memiliki RAM 8GB LPDDR5X yang secara spek harusnya udah oke banget buat dipakai sehari-hari termasuk main game berat ya kan. Karena biasanya kan kalau kita main game terus kemudian suhu HP-nya mulai naik, maka performanya akan turun ataupun throttling sehingga mengakibatkan game kita jadi nge-lag ya kan. Bisa jadi mungkin kita skillnya aja yang jelek terus kemudian kita alasan kayak aduh HP gua nge-lag nih bang, itu kayak bisa jadi. Itu ada beberapa orang. Saya tidak menuduh Anda tapi coba sadar diri, mungkin beberapa dari kalian ada seperti itu. Nggak cuma itu, untuk memastikan produk ini mengeluarkan tenaga maksimumnya, maka Pichel pakai kepala charger yang tadi, yaitu support sampai 100 watt, at least biar nggak ada bottleneck di urusan daya. Dan selanjutnya kita langsung masuk aja kepada skenario pengetesannya, di mana di sini Pichel udah siapin 3 skenario. Yaitu yang pertama tanpa pakai fan cooler ataupun juga polosan. Yang kedua kita pakai fan cooler mode 1, dan yang terakhir kita pakai mode fan cooler yang kedua. At least biar kita dapat gambaran untuk perbedaan yang terjadi setiap skenarionya. Dan selain itu pun juga antara ketiga skenario kita kasih jeda sekitar 10 menitan. At least untuk menjaga suhu HP-nya biar turun kembali ke level yang normal. Dan kita mulai dari yang pertama. Pichel akan tes benchmark menggunakan AnTuTu benchmark versi 11.0.9. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya di sini. Dan setelah pengujian selama 3 kali dalam skenario yang berbeda, maka untuk tes benchmark bisa kita lihat hasil skor paling tinggi justru didapat saat kita pakai non-cooling fan. Ya memang di sini agak aneh ya, walaupun tetap di sini pakai fan cooler mode 2, itu hasilnya tetap lebih besar daripada mode 1. Meskipun ada kenaikan skor sekitar 1,23% dari mode 1, tapi balik lagi, justru mode yang non-fan yang memiliki hasil paling tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada tes game dengan skenario yang masih sama, yaitu 3 mode dengan durasi playtime per gamenya itu sekitar 10 menit, dan kita kasih jeda sekitar 10 menit per modenya. Dan game pertama yaitu Genshin Impact, dan hasil yang kita dapat untuk tes Genshin Impact ini juga agak aneh. Soalnya performanya nggak linear. Dari non-fan ke fan mode 1, ini hasil FPS-nya turun sekitar 5%. Tapi dari mode 1 ke mode 2, ini naik lagi sekitar 7,52%. Nah, di sini bisa dilihat kalau di mode 1 performanya justru turun dibandingkan saat non-fan. Lalu meskipun secara data mode 2 jadi yang paling tinggi, peningkatannya juga nggak terlalu signifikan. Karena cuma naik sekitar 2 FPS aja atau 7,52%. Lanjut ke game 2 yaitu PUBG Mobile. Dan dari pakai non-fan kepada fan mode 1, terdapat peningkatan mode 1, yaitu naik hanya sekitar 1,19%. Sedangkan untuk mode kedua malahan turun dari hasil mode 1 sekitar 0,51%. Jadi berbeda dengan tes Genshin tadi, justru tes PUBG Mobile ini mode 1 malahan jadi pilihan yang paling ideal. Selanjut lagi kita pakai game terakhir yaitu Mobile Legends. Hasilnya bisa dibilang secara performa jadi yang paling maksimal karena konsisten memberikan peningkatan pada setiap modenya. Dari non-fan kepada mode 1 itu naik sekitar 0,67%. Sedangkan mode 1 ke mode 2 naik sekitar 0,67%. Meskipun lagi-lagi nggak terlalu signifikan, tapi oke lah karena ini bisa dibilang yang paling sesuai dengan kodratnya. Nah dari rangkaian benchmark tadi dan juga game ya bisa disimpulkan teman-teman kalau produk ini memang nggak terlalu ngebantu buat naikin skor benchmark dan juga FPS game. Jadi kalau teman-teman ngarepin produk ini tuh bisa nge-boost otomatis level up performa ya to be honest terlalu muluk-muluk sih mimpi teman-teman sekalian.
Karena memang bisa dibilang produk ini bukan untuk FPS, melainkan untuk menjaga suhu handphone dalam pemakaian game yang membutuhkan waktu yang cukup lama lah. At least untuk menjaga internalnya tetap stabil. Karena waktu Pical ngecek suhu handphone dan juga fan coolernya menggunakan FLIR kamera selama pengetesan tadi, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Dan ternyata hasilnya beneran ngaruh banget pada saat kita tes benchmark. Kalau kita lihat di sini sebenarnya suhunya bisa langsung drop sekitar 20% dibandingkan kalau kita polosan. Cuma sayangnya nih pada saat pindah dari mode 1 ke mode 2, suhunya malah sedikit lebih naik. Sedangkan pada waktu kita tes main game, mode 1 aja bisa bikin suhunya anjlok dari kisaran tuh 20-23%. Lalu pas kita coba naik ke mode 2, suhunya emang makin turun tapi tipis banget, cuma sekitar 1%-an doang. Sampai di sini lagi-lagi bisa dibilang mode 1 memang udah lebih dari cukup lah buat kebutuhan kita sehari-hari. Tapi jujur ya, apa pengetesan 10 menit ini kurang kah buat bisa ngelihat performa realnya? Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa punya insight lebih, boleh kali ya komen-komen kita ributin deh di bagian kolom komentar. Kalau nanti teman-teman bahas fan cooler lagi ya, mau nggak mau kita bisa coba terapkan catatan teman-teman sekalian. Dan gak cuma sampai di suhu handphonenya doang, karena Pical juga coba cek suhu di fan coolernya. Karena ujung-ujungnya kita mau tahu nih, sebenarnya secara optimal dia bisa menghasilkan suhu berapa sih? Nah, pada saat Pical cek suhu fan coolernya, maka panas kipasnya sendiri menghasilkan suhu di maksimum 49,8 derajat Celcius di mode kedua, dan titik panasnya ada di bagian heksagonalnya. Hasil ini bisa dibilang masih cukup aman untuk sebuah fan cooler. Tapi pastiin pas masang fan coolernya kepada HP, jangan sampai airflow-nya ketutup, karena bye-bye bisa berabe gitu ya kan. Sedangkan waktu Pical cek pada proses pembentukan bunga es di platnya, ini juga tergolong nggak lama. Yang dimana bunga es itu sudah terbentuk sempurna dalam waktu 4 menitan di mode 1. Kalau kita mau yang lebih instan, pakai mode kedua, di mana dia cuma butuh waktu sekitar 1 menitan doang. Ini satet banget sih ya, bener-bener ya. Ya memang Pical juga nggak heran, karena waktu Pical coba tes plat pendinginnya, ini suhunya tuh bisa berhasil ngasih suhu maksimum di negatif 12,1 derajat ya. Ini udah dingin banget lah, terutama buat ukuran fan cooler HP. Mana tahu juga bisa jadi kali ya kalau taruh di minuman kali biar bisa dingin kali, bisa juga ya. Mana tahu ya. Overall, menurut pribadi Pical, fan cooler dari T-Project yaitu T1 Basic ini itu bisa jadi opsi paket hemat yang performanya udah bagus banget. Beberapa poin plusnya menurut Pical adalah desainnya yang clean, solid, dan nggak perlu RGB-RGB-an yang gonjang-ganjreng, membuat secara selera tuh masuk banget lah sama Pical. Dan secara ukurannya pun juga udah lebih compact dari T1 Pro yang membuat cooler ini jadi lebih fleksibel karena nggak makan banyak space. Catatannya palingan secara performa FPS aja, nggak terlalu ngaruh dan nggak terlalu ngebantu banget. Udah gitu mode 2-nya memang nggak terlalu signifikan hasilnya. Walaupun memang dia bisa menghasilkan bunga es yang paling ngebut, tapi ujung-ujungnya nggak terlalu tertranslate jadi hal yang signifikan dalam dunia nyata. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai di sini dan penasaran dengan harganya, jadi waktu video ini dibuat, produk ini tuh dibanderol di harga 200 ribuan. Tapi ingat, lagi-lagi teman-teman, sistem belinya ini kita harus nge-war, atau ya kita harus rebutan, ataupun mungkin ada yang mau beliin punya orang gitu, atau mau beliin punya Pical, ya mungkin boleh aja kali ya. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin mau cek produknya lebih detail, bisa cek juga di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa juga untuk cek sosial media kita serta website Pical Media Group melalui link juga yang ada di deskripsi. Ya, mana tahu teman-teman bisa lihat di sana, cek-cek main kepada sosial media kita. Karena kita selalu update setiap hari informasi-informasi yang berguna banget buat teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga di subscribe biar tahu barang apa yang kita akan review selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, karena Pical bentar lagi akan rilis lagi sebuah rahasia ya kan. Dan ada juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga ya, walaupun Pical udah lama gak jalan-jalan, fokus kerja guys, kerja ya kan. Serta Pical Pasam yang bahas soal mainan. Ada yang Pical lagi siap-siapin, tunggu guys, karena Pical juga lagi sibuk kerja jadi nggak sempat ngeditnya ya. Jangan lupa subscribe yang penting ya. Jadi itu bisa kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Gokil sih, tapi kayaknya makin lama makin HP makin canggih, jadi kayak nggak terlalu ngefek gak sih? Bener kan, kayak selisih cuma dikit doang kan, jadi aduh, mubajir anjir gitu kan ya.